Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah ya, Allah masih menganugerahkan rasa cinta ya di relung jiwa kita, dan juga keimanan yang begitu mahal yang harus kita jaga dengan mendawamkan ya, ibadah-ibadah kita supaya dia semakin meningkat, keimanan makin meningkat. Dan juga Allah alhamdulillah sudah menganugerahkan kesehatan. Kalau nafas kita sesek, nafas kita itu terputus-putus yang pernah saya alami, itu dunia tidak ada artinya kalau kita itu sakit ya. Orang itu mencari sehat. Moga-moga dengan kesehatan yang Allah anugerahkan, keimanan dan rasa cinta itu, kita makin tunduk ya, makin patuh ya, kepada Allah, makin tunduk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengingatkan ya tentang, Rasulullah itu mengingatkan tentang bahaya hutang. Kita harus berlindung kepada Allah dari bahaya hutang ya, baik hutang untuk kebutuhan sehari-hari, hutang bisnis, pokoknya hutang yang bisa membuat jiwa kita itu dipengaruhi oleh orang yang memberi hutang, dan kita tidak punya kemerdekaan jiwa lagi. Rasulullah bersabda, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasli, wa a'udzubika minal bukhli, minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Allahumma, ya Allah, ini sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari perasaan sedih dan duka cita. Dua, a'udzubika minal ajzi wal kasli, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari sifat yang lemes dan malas ya. Keempat sudah ya, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa bukhli, dari sifat pengecut ya, dan juga berlindung kepada Engkau ya Allah dari sifat yang bakhil, pedit ya, pelit. Dan yang itu yang ke-5 dan 6, yang ke-7 ke-8, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari lilitan hutang ya, min ghalabatidain wa qahri rijal, dan pengaruh orang lain terhadap kita. Nah ini hutang negara, hutang kita juga berbahaya. Kalau hutang negara seperti Pak JK bilang, hutang kita ini, karena hutang kita sekitar 7.000 triliun yang dibuat oleh pemerintahan Jokowi itu kan sampai sekarang ini. Itu kata ucapan Yusuf Kalla beberapa bulan yang lalu ya. Jadi kalau ada presiden, katakan Presiden Anies Baswedan gitu, itu kita memerlukan presiden yang punya ketabahan luar biasa. Harus presiden yang luar biasa mengatasi hutang yang sampai 407 triliun. Bunganya saja, cicilan, belum pokoknya itu. Ya, itu yang pertama. Terus kata Bosman Mardigu, itu Presiden Sontoloyo itu, dia mendefinisikan dirinya orang pinter, orang santri, tapi anak didiknya Benny Murdani ya, yang panglima yang jahat terhadap Islam itu ya, dulu waktu masih hidup ya, sekarang udah mati, biarin aja. Orang non muslim ya, zaman dia terjadi pembantaian Tanjung Priok, pembantaian Talang Sari di Lampung dan lain-lain ya. Benny Murdani, nah itu punya anak didik ya, namanya bukan anak didik apalah, pokoknya ya anak didik lah, kader atau apa, nanti bisa dikoreksi ya sama Bosman Mardigu. Itu Bosman Mardigu tuh anak didiknya Benny Murdani. Bosman Mardigu itu yang seorang santri dan kemudian kuliah di Amerika dalam dunia psikologi intelijen, pokoknya bergerak di bidang shadow lah. Shadow itu intelijen itu maksudnya, mungkin begitu ya. Itu dia bilang, please lah katanya, pemerintah sekarang jangan, kan masih ada 2 tahun lagi atau 20 bulan, jangan nambah utang lagi. Kalau nambah utang lagi sampai 10.000 triliun, waduh kasihan anak cucu kita. Jadi cicilannya nanti kalau utangnya 10.000 triliun, itu berarti Pak Jokowi dan tim-timnya itu yang pesta pora itu, dan
yang kemudian dapat nama, tapi yang cuci piring setelah pesta usai, setelah ganti kuasa nanti ya anak cucu kita ini rakyat yang di bawah presiden baru, maksudnya di bawah Presiden Anies Baswedan, itu yang kasihan ya. Cicilannya 1 tahun untuk cicilan bunganya saja itu bisa 500 triliun. Kalau bunganya 5%, kata siapa? Bos non Mardigu itu. Jadi ini persoalan utang persoalan yang sangat berbahaya ya, sangat berbahaya. Dan Rasulullah sudah mengingatkan hutang bisa menjerat ya kita sebagai bangsa, itu kita harus berlindung kan dari min golabatidain wa qahri rijal. Itu disebut secara jelas ya, adain, hutang, dan membuat jiwa kita tidak merdeka, tidak bisa kita berdiri tegak di depan bangsa-bangsa. Lah utangnya banyak, miskin, hutang, banyak pengangguran, banyak korupsi, ya nggak punya uang. Indonesia mana bisa dia bisa berdiri setara ya. Moga-moga nanti di zaman presiden baru itu kita bisa membalikkan keadaannya, bisa gimana kayak caranya, jangan utang-utang lagi gitu loh. Pokoknya presiden baru Anies Baswedan itu kebagian membayar utang ya. Dan yang bayar utang ya kita semua, lihat pajak-pajak yang kita bayar, pajak makanan kayak pajak listrik, kayak pajak motor, kayak dan kita moga-moga yang hal-hal yang nggak perlu itu dibatalin aja nanti sama presiden baru tuh. IKN tuh juga ngutang, uangnya pakai APBN aja sampai 21% dari APBN. Coba kalau nggak pakai APBN untuk biaya IKN kan uangnya banyak, itu berapa triliun itu untuk kesejahteraan rakyat gitu. Terus impor itu banyak pedagang-pedagang yang ngambil keuntungan, dibiarin itu tanah-tanah tuh jadi nggak mati kayak gini, tanah-tanah nggak produktif ya. Karena nggak didorong oleh pemerintah supaya warga itu misalnya ini nanam apa kayak supaya bisa bertahan pangan itu secara nasional. Jadi kalau ada krisis global, masyarakat rakyat itu punya makanan, nggak akan terjadi chaos atau revolusi. Nggak, orang rakyatnya kenyang karena tanah pertaniannya hidup, dan itu yang harus didorong oleh pemerintah. Harusnya ada himbauan yang cukup jelas gitu loh sebelum tahun 2023 itu datang, setelah digembar-gemborkan akan krisis, tapi solusinya rakyat nggak disiapkan. Strategi untuk menghadapi krisis, mengantisipasi itu nggak disiapkan oleh pemerintah. Ya kenapa? Kabinetnya orang-orang kaya semua, ini kan nggak usah mikirin susah-susah, mikirin rakyat, apalagi sebentar lagi pada udah selesai sampai di pelabuhan yang dituju dan sudah mendapat kekayaan masing-masing. Udah ganti kapal, ganti komando, ganti nakoda nanti kan, nggak usah mikirin rakyat lah, pusing ya. Udah nanti soal tahun 2003 krisis biarin aja, nanti itu urusan yang presiden baru 2004. Datanglah, kira-kira begitu. Ya seharusnya nggak boleh begitu, pemimpin tuh harus bertanggung jawab. Bagaimana rakyat nggak tambah susah kalau memang krisis itu datang. Ya sektor pertanian itu dikuatin gitu loh, ya kan? Ya artinya kredit itu dikasihkan ke petani-petani, bukan ke mana pengusaha-pengusaha yang udah kaya-kaya itu. Berpihaklah kepada petani gitu loh, supaya petani atau rakyat bisa menolong dirinya sendiri dan lebih berwibawa ya, lebih percaya diri menghadapi masa depannya sendiri ya. Nah, terus utang yang berikutnya, utang pinjol, pinjaman online itu iklannya di mana-mana itu. Hampir asal ngeklik YouTube iklannya itu. Ini sebenarnya iklan riba itu. Memang legal ya menurut OJK, tapi menurut Islam bagaimana itu? MUI nggak bicara sih ya. Kan kalau kita pinjam 1 juta, itu kan harus dikembalikan 1 juta, nggak boleh ada lebihnya kan. Lebihnya itu riba, harus itu kan sifatnya qardul hasan. Nah, tapi pinjaman online itu sudah memakan entah berapa juta orang Islam itu ya, tercekik ya, oleh pinjaman online yang di online. Lah yang bank-bank keliling seperti di kampung ini masuk ke majelis taklim, memisahkan orang tua dengan anaknya karena dia nggak bisa membayar, terus kabur dari kampung ini meninggalkan suaminya. Ada di sini kasusnya ya, entah di mana suami, entah istrinya di mana, entah anaknya di sana di mana, karena apa? Karena nggak mampu bayar ke itu loh, bank keliling itu loh. Sama juga itu bunganya 20%, mas, macam-macam. Nah, ini utang ini gimana nyelesaikan nih Pak Presiden baru ya, Anies Baswedan. Moga-moga Presiden Anies Baswedan juga bagaimana menghalau ya
Indonesia supaya anti riba, supaya hidupnya itu barokah loh, hidup sekali di dunia itu kan, tidak riba ya. Dan itu semuanya utang juga, kita juga utang yang ada bunganya, itu utang ke Cina kayak utang ke negara-negara lain. Kita itu ya hidup ya dalam lautan riba, dan itu menyebabkan kita tidak barokah hidupnya. Setidak-tidaknya yang bisa kita lakukan sebagai rakyat ya, kalau bisnis ya bisnis anti riba, nggak usah modalnya pinjem, pakai yang ada gitu. Pakai yang ada, nggak usah pinjem ke bank keliling, nggak usah pinjem ke pinjol, nggak usah pinjem ke tetangga terus nanti pinjam 1 juta dikembalikan 1.200.000, yang 200-nya itu yang dosa ya. Kalau pinjam sama saya, kalau saya kasih 3 juta misalnya atau 1 juta, ya dia harus kembalikan 1 juta, tapi saya nggak akan ngasih pinjaman lah, uangnya nggak ada. Paling kita usahakan bikin gerobak, nggak ngasih pinjaman uang itu, bikin sumur. Nah, uangnya juga dari donatur ya. Yaudah, moga-moga ini bisa jadi renungan, moga-moga bangsa kita kembali kepada Allah, berlindung kepada Allah dari jeratan riba. Yang itu bisa dilakukan menghindar dari riba itu yang anti syariat Islam itu, kalau ada power ya, ada kekuasaan. Moga-moga kekuasaan di tangan yang nanti dititipkan di tangan Anies Baswedan bisa membuat ya bangsa kita bertahap atau mungkin secara radikal untuk hidup dalam keberkahannya dan dalam naungan Allah Subhanahu, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tercuah di semesta Fasbir Sabr Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.